Kalian pernah bayangin nggak kalau tiba-tiba bos kalian yang super dingin, yang punya perusahaan segede gaban, ternyata diam-diam naksir berat sama kamu, karyawan biasa yang cuma ngurusin fotokopi. Kedengarannya kayak sinetron ya. Tapi kisah ini beneran terjadi dan melibatkan CEO paling perfeksionis di Seoul. Bersiaplah karena kita akan membongkar kisah cinta paling rahasia dan emosional di balik gedung pencakar langit. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal cerita favorit kalian. Jadi, teman-teman, mari kita kenalan dengan CEO Lee, pria yang namanya identik dengan kesempurnaan. Dia tampan, kaya raya, tapi dinginnya minta ampun. Bahkan es di Antartika pun kalah. Di sisi lain ada Minji, seorang karyawan divisi keuangan yang kerjanya biasa aja, nggak menonjol sama sekali. Tipikal gadis yang selalu pakai jaket kebesaran. Awalnya, interaksi mereka ya cuma sebatas tanda tangan dokumen dan teguran profesional standar. Tapi, di balik jas mahal CEO Lee, ada gejolak hati yang dia sembunyikan rapat-rapat. Sebuah rahasia cinta kantor yang bisa menghancurkan reputasinya. Dia mulai sering memperhatikan Minji, bukan karena kerjaannya, tapi karena cara Minji tertawa saat jam istirahat. Rahasia CEO ini perlahan mulai bocor, lewat perhatian-perhatian kecil yang aneh dan mencurigakan, yang membuat Minji kebingungan setengah mati. Minji sendiri nggak sadar sama sekali, bahkan sempat mengira CEO Lee membencinya, karena sering dipanggil ke ruangannya untuk urusan sepele yang sebenarnya bisa diurus oleh manajer divisi. Padahal, alasan sebenarnya CEO Lee memanggilnya adalah karena dia cuma mau melihat Minji lebih dekat, mencari alasan agar bisa berada di ruangan yang sama dengannya, walau hanya sedetik. Dia takut perasaannya merusak citra profesional dan etika kantor yang ia junjung tinggi. Bayangkan, konflik batin seorang CEO yang harus memilih antara perusahaannya dan hatinya. Di satu sisi, dia harus menjaga citra menterengnya di hadapan dewan direksi. Di sisi lain, Minji adalah satu-satunya orang yang membuat dia merasa hidup, di tengah tumpukan aset dan angka yang membosankan. Ia bahkan sempat panik luar biasa saat tak sengaja menyentuh tangan Minji ketika menyerahkan pulpen. Sebuah adegan khas drama Korea romantis yang membuat kita semua ikut gemas. Tentu saja, cerita CEO jatuh cinta pada karyawan biasa ini nggak mulus tanpa hambatan. Ada saja drama kantor yang mengintai, termasuk tatapan iri dan gosip dari karyawan lain yang mulai curiga kenapa Minji mendapat perlakuan khusus. Suatu malam, Minji terpaksa lembur sendirian karena mengejar tenggat waktu yang ketat. CEO Lee, yang seharusnya sudah pulang ke penthouse-nya, diam-diam kembali dan sengaja memesankan makanan mewah dari restoran bintang 5 untuknya. Dia titipkan melalui asistennya dengan pesan anonim yang singkat. Makanlah, jangan sakit, dan segera pulang. Kejadian ini membuat Minji bingung, siapa dermawan misterius yang perhatian ini? Sementara itu, asisten CEO Lee sudah mulai menyadari gelagat aneh bosnya, dan dia menjadi satu-satunya saksi bisu kisah rahasia cinta kantor yang mendebarkan ini. Tekanan semakin memuncak ketika muncul rumor santer bahwa CEO Lee akan dijodohkan dengan anak konglomerat lain, membuat Minji merasa semakin kecil dan tidak pantas. Puncaknya terjadi di acara perayaan ulang tahun perusahaan yang diadakan sangat mewah di Hotel Bintang 7. Minji, karena gugup, kelelahan, dan sedikit mabuk, tak sengaja menumpahkan minuman ke setelan jas mahal buatan tangan CEO Lee. Semua orang terdiam, menunggu ledakan kemarahan sang pemimpin yang terkenal kejam jika diganggu. Tapi, alih-alih marah, CEO Lee justru tersenyum tipis, senyum yang belum pernah dilihat siapapun di kantor itu, dan berkata dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan, "Kau baik-baik saja, Minji? Jangan khawatirkan jasnya." Tatapan mata yang ia berikan, teman-teman, bukan lagi tatapan seorang bos ke karyawan yang ceroboh. Itu adalah tatapan cinta yang murni dan tak tertahankan, yang akhirnya terbaca jelas oleh Minji, membuat jantungnya berdetak kencang, menyadari bahwa CEO yang dia takuti ternyata menyimpan perasaan yang begitu dalam padanya. Setelah momen pengakuan tanpa kata itu, apakah CEO Lee berani melawan status sosialnya demi cinta Minji? Dan mampukah Minji menerima cinta dari pria yang memiliki dunia di ujung jarinya tanpa takut dicap sebagai pengejar harta yang hanya mengincar kekayaan? Gimana menurut kalian, teman-teman? Kalau kalian jadi Minji, apa yang akan kalian lakukan setelah menerima senyum pengakuan itu? Coba deh, ceritakan pendapat kalian tentang kelanjutan kisah cinta CEO dan karyawan ini di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga klik tombol like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita K-drama dan kisah romantis CEO lainnya yang akan kita bedah di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jaga hati kalian. Dadah!